suka juga. Panggil sama-sama aja yuk. Boleh, siapa namanya? Hah? Panggil sama-sama ya. Kita panggil sama-sama aja lah ya. Yuk. Oke, ayo namanya juga Dua, tiga. Kak Uli. Mana ya? Aku manggil-manggil dari tadi di sini. Apa sih? Kamu ngapain sih di sini? Kok marah-marah Kak Uli? Iya, dari tadi mama. Aku males kan diajak kayak gitu. Diejek. Kak Uli diajak apa? Ya, teman-teman dia diajak dulu. Karena aku nggak putih. Hah? Iya, mungkin karena beda sama teman-teman aku. Beda. Apanya yang beda ya? Punya telinga, punya mata. Tapi saya nggak diajakin. Ih, Diajakin main. Oh, nggak boleh Kak. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kak Uli tuh nggak boleh sedih meskipun berbeda dengan harusnya teman. gitu ya. Kak Uli, Teman aku bikin aku sedih. Jangan sedih. jangan sedih betul. Jangan sedih. Tuhan Yesus tidak melihat kulit kita, tidak melihat Bentuk rambut. kita. Ada yang lurus, Ada yang keriting. Iya. betul. Nah, ada suku Sunda, Suku Jawa. suku Manado, Batak. Batak, ada Padang, pokok macam-macam Kak. Tuhan mencintai semua bangsa Indonesia. Nih, sama seperti hari ini Kak Uli. Tuhan tidak lihat bagaimana bentuk kita, bagaimana rupa kita, tapi Tuhan lihat hati kita betul. Makanya Kak Uli semangat. Semangat. Oke? Ya, gitu. Semangat Kak Uli. Kita pagi ini mau ibadah bareng Karisma Kak Uli. Siap. Siap ya? Udah nggak sedih lagi kan Kak Uli? Ya, Tuhan Yesus tidak memandang. Iya, kasih sip. kasih. Betul. Ayo kita ibadah bareng-bareng. Ayo beribadah, kita doa dulu ya. Oke, Ayo. yuk. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan tidak membeda-bedakan kami, Tuhan sayang kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan buat kami istimewa. Pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, siap memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur memulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, jadi adik-adik di rumah gak usah minder. Aku dari suku A, aku dari suku B, gak usah minder. Karena Tuhan Yesus tidak lihat itu. Tuhan Yesus mencintai semua anak-anak di dunia. Oke, karena itu kita mau naikkan pujian Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kak Uli, Karisma, kalian ini mau tanya dong, punya idola nggak? Punya idola nggak? Punya dong. Coba kita
kita dengerin. Oh, siapa aja nih? Ada Power Ranger, ada Batman, Wow, Superman. banyak lah pokoknya. Kalau kamu siapa nih? Ya dong, Indonesia, Gatot Kaca. Oh iya. Wah, Gatot Kaca. Siapa tadi? Power Ranger. Power Ranger. Aku punya idola yang lebih keren. Siapa? Pasti ini langsung, wow, idola aku tuh gak cuma idola, tapi menyelamatkan hidup kita. Keren dong. Iya, keren banget dong. Idola kita mau tahu? Idola aku sama idola anak-anak selalu di rumah adalah Tuhan Yesus. Ya kan, teman-teman? Idola kita kan? Idola yang paling hebat adalah Tuhan Yesus. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan istimewa karena Yesus dibeli bukan dengan kemarenan, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan.
Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, masuk dalam hidup kita, karena kita yakin dan percaya Tuhanlah yang menguduskan seluruh kehidupan kita. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa semuanya dengan sikap yang hormat. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorak bagi Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan yang menguatkan setiap hati kami, adik-adik yang ada di rumah, orang tua kami, semuanya Tuhan Yesus, oleh karena firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu menjadi kesehatan, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi pedoman bagi kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang turut akan firman Tuhan, yang takut kepada Tuhan, dan juga Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah Freedom in Jesus. Apa? Katakan sama-sama, Freedom in Jesus. Ya, kita akan berbicara mengenai kebebasan di dalam Tuhan. Nah, ayat pokoknya, ya adik-adik yang mau mencatat, ayat pokoknya ada di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Ya, Galatia 5 ayat yang pertama. Nanti kakak bacakan ya. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kita dapat hidup kudus suci di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi dibelenggu oleh kuk, namanya apa? Dosa. Puji nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Kak Denny mau cerita tentang satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah seorang juru minuman. Jadi juru minuman raja. Ada yang bisa tebak siapa?
Ya, nama tokoh Alkitab yang Kak Denny akan ceritakan bernama Nehemia. Nah, Nehemia ini seorang juru minuman raja. Nah, pada waktu itu seorang juru minuman raja adalah orang yang tidak biasa, orang yang pangkatnya jauh di atas pegawai-pegawai yang lain karena dia dekat dengan raja. Dia harus mencicipi anggur, mencicipi minuman yang akan disediakan untuk raja. Ya, Nehemia ini selalu bersukacita kalau dia memberikan minuman kepada raja. Hari demi hari dia selalu bersukacita. Nah, pada suatu kali Nehemia memberikan minuman kepada raja dengan wajah yang murung. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih Nehemia memberikan minuman kepada raja tapi dia mukanya murung? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, nanti kita akan melihat video yang akan Kak Denny tampilkan. Nah, Kak Denny di sini akan ringkas saja menceritakan Nehemia, tetapi di video nanti adik-adik akan diperjelas lewat video ya. Nah, Nehemia ini seorang juru minuman yang memberikan minuman kepada raja. Pada waktu itu dia selalu bersukacita memberikan minuman, tetapi satu saat dia memberikan minuman dengan wajah yang murung, dengan wajah yang sedih. Dan raja ini peka, raja ini tahu Nehemia itu kalau memberikan minuman kepada saya selalu bersukacita. Kenapa kali ini murung? Raja bertanya, ada apa Nehemia? Kenapa wajahmu murung? Nah, disitulah mulai Nehemia memberanikan diri untuk bercerita mengenai bangsanya yang pada waktu itu bangsa Israel telah mengalami kerusakan baik temboknya maupun rumah-rumah penduduknya. Karena apa? Karena diserang musuh. Di mana tempatnya? Tempatnya ada di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Nah, Nehemia ini rindu karena Nehemia ini cinta akan bangsanya. Oleh sebab itu dia rindu ingin membangun tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh musuh. Oleh sebab itu Nehemia menceritakan semuanya kepada raja dan respon raja sangat baik. Karena pertolongan Tuhan, Nehemia dapat kembali ke Yerusalem, mengumpulkan semua masyarakat di sana untuk apa? Untuk bersama-sama membangun tembok Yerusalem ya yang sudah dirobohkan. Karena bagi suatu bangsa apabila tembok itu hancur, tembok itu runtuh, itu sama dengan pertahanan kotanya itu lemah. Oleh sebab itu Nehemia rindu sekali untuk membangun tembok yang ada di Yerusalem, tempat kelahirannya, tempat bangsanya tinggal. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kita akan lihat ya bagaimana yang akan dilakukan Nehemia, bagaimana Nehemia meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan dia dapat mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan umat Tuhan untuk bersama-sama membangun tembok Yerusalem kembali, tetapi karena pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta Longimanus, saya berada di Istana Shushan. Saya adalah pengurus minuman raja. Raja sangat percaya kepada saya. Dan meski saya jauh dari Yerusalem, saya bersukacita saat memikirkan bagaimana bangsa kami melayani Yehuwa di sana. Nehemia, kenapa kamu kelihatan murung? Kamu kan tidak sakit. Hatimu pasti sedang sedih. Tidak mungkin saya tidak murung. Kota itu, tempat leluhur saya dikuburkan sudah hancur.
dan gerbang-gerbangnya sudah dilalap api. Apa maksudmu, Nehemia? Jujur saja, apa yang kamu inginkan? Saat itu juga saya berdoa kepada Allah. Kalau Raja berkenan dan senang kepada hamba-Mu ini, utuslah saya ke Yehuda, ke kota tempat leluhur saya dikuburkan. Saya ingin membangunnya lagi. Pergilah. Yehua menyertai kami. Raja membekali saya, memberi saya pasukan, dan melantik saya sebagai gubernur. Saya sudah lihat sebagian Yerusalem, tapi sewaktu saya periksa temboknya pada malam hari, saya baru sadar bahwa keadaan kota suci ini sangat buruk. Ternyata kerusakannya parah sekali. Saya harus memberitahu orang-orang tentang kehendak Yehua bagi Yerusalem. Kota ini benar-benar tidak aman. Ayo, mari kita bangun kembali temboknya, supaya kita tidak terus dicela. Tapi bagaimana bangsa sekitar kita? Musuh kita kuat-kuat. Artasasta menyuruh saya membangun kembali tembok dan kota ini. Kalian sudah lihat sendiri, Raja sudah memberikan pasukan berkuda dan kayu-kayu. Saudaraku, kebaikan tangan Allah kita menyertai saya. Jangan takut manusia, Allah pasti memberkati kita. Nehemia, kalian mau melawan raja ya? Kami sudah dapat izin dari raja untuk membangun kota dan juga tembok. Raja memang ingin kami membangun kota ini dan temboknya. Kenapa tidak tanya saya dulu? Saya ini gubernur Samaria. Memang, tapi Nehemia sudah dilantik sebagai gubernur Yehuda. Jadi kenapa kalian tidak minta bantuan kami? Kami juga mempersembahkan korban kepada Yehua. Tapi juga memberikan korban kepada allah-allah lain. Allah Yehua yang akan membuat kami berhasil, dan kami hamba-hambanya akan mulai membangun. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan lain. Tapi ada yang terus bertekun seperti Penuel. Orang-orang seperti Penuel mengandalkan Yehua dan terus bekerja. Begitu kalian mendengar bunyi trompet tanduk, berkumpullah ke tempat kami. Allah kita akan bertarung untuk kita. Ingatlah bunyi ini. Hanani,
Semua bekerja keras membangun tembok. Yehua membantu kami untuk menyelesaikan apa yang kelihatannya mustahil. Kami memang lelah, tapi kami menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Sukacita. Nehemia, temboknya sudah selesai. Akhirnya, Hanya 52 hari. Temboknya selesai. Tinggal pintunya saja yang belum dipasang. Kita harus cepat bertindak. Sudahlah. Tobia, Masih bisa. Kita tulis surat kepada Tobia. raja. Belum jelas ya. Allah membantu orang Yahudi. Ini sudah selesai. Kita tidak boleh menyerah. Ini belum selesai. membangun kembali tembok hanyalah awal dari kisah kami. Tapi setelah itu, kami masih sangat membutuhkan bantuan Allah. Nah, adik-adik sudah lihat semua kan videonya bagaimana Nehemia dan umat Tuhan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur meskipun banyak sekali ancaman-ancaman, tetapi mereka mengucap syukur, meminta pertolongan kepada Tuhan karena Tuhan sudah membebaskan mereka dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang hendak menghalangi mereka untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita memiliki sikap peduli akan sesama. Kita memiliki sikap yang mau gotong royong, saling mengasihi, karena kita sudah dibebaskan, dari dosa, kita sudah dibebaskan dari belenggu kejahatan. Kita harus saling mengasihi, jangan malah kita menyakiti orang lain. Ya, seperti cerita pada pagi hari ini, kita harus saling peduli, memiliki sikap peduli satu dengan yang lain. Adik-adik tahu kan tadi bagaimana mereka harus bekerja membangun tembok Yerusalem. Mereka harus bersiap siaga. Tangan satu memegang pedang, tangan satunya bekerja membangun tembok Yerusalem. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita harus siap siaga. Ya, jangan mau digoda oleh hal-hal yang tidak baik. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah memberkati adik-adik dan Kak Deni dan semua teman-teman yang sudah menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan buat minggu depan ada di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Catat ya semuanya ya. Ayat hafalan untuk minggu depan 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Kak Deni akan bacakan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Tuhan itu roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji nama Tuhan. Biarlah kemerdekaan itu kita tetap alami hari demi hari,
dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup dalam doa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus, hari demi hari Tuhan kami boleh terus tetap ada dalam kemerdekaan Tuhan. Dan ketika kami melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami merasakan penjagaan-Mu, penyertaan-Mu. Biarlah kami boleh sama-sama peduli, mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kami tidak lagi dibelenggu oleh kejahatan Tuhan Yesus, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, mulai dari yang anak-anak balita sampai yang dewasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani, biarlah Tuhan juga balas dengan setiap apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.